Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang menggunakan suhu tinggi pasti semua prinsipnya sama, mengurangi kadar airnya sehingga aktivitas airnya jadi turun dan mikrobanya itu akan mati. Pada prinsipnya adalah di akhir produknya itu karena ini ada pengeringan, produknya itu kering sehingga dia bisa bertahan lama. Yang perlu diperhatikan karena biasanya untuk yang ikan atau produk perikanan, untuk yang pembuatan ikan asin, karena ada proses pengeringan yang menyertai, biasanya penggaramannya tidak lebih dari 30%, sekitar sekitar 10-20%, bahkan hanya 15%. Nah, ini beberapa inovasi proses pengeringan, ada energi geotermal, kemudian seperti ini model tempat pengeringannya. Ini tetap pakai energi surya termal, tetapi modifikasi di alatnya. Ini juga kemudian ada mechanical dryer, ini pengopenan. Nah, di penggaraman, ini saya perlu tekankan di sini di proses penggaraman. Yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa di penggaraman ini biasanya disertakan dengan pengeringan ya, untuk khususnya di hasil perikanan. Nah, kenapa ini juga? Nah, ini penggaraman juga menjadi faktor yang penting, terutama untuk di teknologi pengolahan yang merubah sifat bahan, terutama di proses fermentasi, bahwa ini menjadi faktor yang penting di penggaraman. Tadi kalau di penggaraman di ikan asin, karena dibarengi dengan ada proses pengeringan, jumlah atau konsentrasi penggaramannya hanya sekitar 20%, bahkan nggak sampai, sekitar 15%, karena dengan proses yang dibarengi dengan proses pengeringan dia akan lebih awet. Nah, di proses fermentasi ini menjadi penting karena di faktor penggaraman inilah yang akan berperan nanti, yang akan menyeleksi bakteri yang diinginkan selama proses fermentasi, yang menghandle proses fermentasinya atau menjaga keberhasilan produk fermentasi adalah bakteri yang kita inginkan di proses fermentasi itu. Nah, bakteri itulah yang bertahan itu akibat dari proses penggaraman ini. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalian tahu bahwa proses penggaraman itu yang paling utama adalah ada proses osmosis, ada tarik-menarik air dari bahan tanpa garam ke produk yang akan difermentasi. Dari konsentrasi yang tinggi dia akan menarik air dari hasil perikanan itu, kemudian sampai di titik jenuh dia akan berhenti. Kemudian kenapa bisa mengawetkan? Yang jelas dengan penarikan air itu tadi akan menurunkan kadar air, kemudian dibarengi dengan penurunan aktivitas airnya. Selain itu, ini kemarin juga saya sudah jelaskan juga bahwa kenapa mikrobanya itu akan mati. Selain AW-nya juga dia bisa melisis selnya karena dari kandungan NaCl-nya. Cl-nya itu sendiri kalau melisis dari penurunan AW itu, mikroba itu akan mati, terutama kalau di proses fermentasi adalah bakteri patogen sama pembusuk yang akan mati. Sementara bakteri asam laktat dia akan tetap bertahan di situ karena bakteri asam laktat adalah bakteri yang tahan kadar garam tinggi. Nah, sementara bakteri patogen dan pembusuk yang bakteri yang tidak diinginkan selama proses fermentasi itu akan mati karena lisis atau pecah selnya akibat proses osmosis itu. Selain itu juga kemarin sudah saya terangkan juga bahwa Cl dari NaCl atau senyawa pembentuk garam, Cl-nya sendiri itu menjadi racun di mikroba itu sehingga mati. Kemudian akan terbentuk asam atau HCl dari bentukan NaCl dan H2O yang akan membentuk HCl yang akan menurunkan kondisi asam. Itulah yang bisa juga menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri yang tidak diinginkan, sehingga hanya bal yang
bertahan atau bakteri yang diinginkan, yaitu bakteri asam laktat yang akan berperan selama proses fermentasi itu. Nah, ini di prinsip penggaraman yang perlu kalian mesti paham. Nah ini, semakin murni garam, NaCl semakin tinggi itu semakin bagus, karena dengan beberapa kandungan mineral yang lain itu akan mengganggu di penetrasi garamnya itu sendiri, ya, sehingga tidak sempurna dalam proses osmosisnya, bahkan bisa menimbulkan penyimpangan rasa seperti pahit, kemudian perubahan warna juga. Nah ini ada beberapa faktor yang terutama di pengasinan ya, ada beberapa faktor yang menunjang keberhasilan proses pengeringan. Kalau ukuran ikan juga akan, oleh karena itu di proses pengeringan juga yang diperhatikan adalah grading atau sortasi ikan. Kalau di proses pengeringan harus sama, karena kalau ukuran yang sama itu akan memberikan proses penetrasi garamnya juga tidak sama, sehingga ukurannya harus sama selama proses penggaraman itu. Kemudian bagaimana teknik penggaramannya, kemarin juga kita sudah belajar juga bagaimana menyusun per lapisnya. Nah, bagaimana teknik penggaraman yang tepat, kita kemarin juga sudah belajar. Kemudian selanjutnya ada kadar lemak. Ikan yang mempunyai kadar lemak tinggi pasti akan berbeda konsentrasi garam yang ditambahkan untuk proses pengeringan, karena dia akan menghambat penetrasi, sehingga akan lebih banyak jumlah garam yang ditambahkan. Ketebalan juga seperti itu, ini terkait dengan tadi ukuran juga. Semakin tebal juga semakin banyak konsentrasi garam yang dipakai. Nah, kesegaran. Setiap proses pengolahan yang perlu diperhatikan adalah selalu ikan itu mempunyai mutu yang bagus, ya, bukan ikan yang busuk, meskipun dia bisa nanti kalau di pengasinan misalnya dia tidak seberapa kelihatan di produk akhirnya, karena ada proses pengasinan, tapi di produk akhirnya itu akan terlihat. Misalnya ikan yang kurang baik coba kita asinkan, produk akhirnya itu tidak solid, dia remah, cepat patah. Nah, temperatur ini akan mempercepat proses penetrasi, sehingga juga diperhatikan di wadahnya. Kalau wadahnya bisa menyerap panas, ya dia akan lebih cepat proses pencairan garamnya. Ini ikan asin. Nah, ada beberapa menggunakan suhu tinggi yang kemarin juga saya jelaskan juga, ada peminjangan misalnya. Nah, peminjangan ini ada beberapa metode menggunakan peminjangan penggaraman, kemudian air garamnya, kemudian presto. Nah, ini ada beberapa contoh ikan pindang. Beberapa nama ini berbeda di cara teknik penggaramannya, kemudian wadahnya. Itulah yang membedakan. Ada beberapa nama yang muncul di situ, ada muncar, bawean, kayak baru, cuy, dan seterusnya. Nah, ini pengasapan. Seperti kemarin saya jelaskan, ini juga salah satu teknik pengolahan menggunakan suhu tinggi. Kenapa tinggi? Karena asap itu harus selalu ada di pertahanan baranya. Bara itu juga dia butuh panas untuk mempertahankan baranya. Akibat panas itu, di prinsip pengasapan, selain ya panas itu juga akan mengurangi kadar air dari ikan asap, tetapi tidak seperti pengurangan kadar air di ikan asin. Di pembindangan juga seperti itu. Ada pengurangan kadar air dengan adanya suhu pemanasan atau perebusan, itu akan mengurangi kadar airnya. Tetapi produk akhirnya kalau pembindangan kan basah, jadi umur simpannya pun berbeda dengan ikan asin. Ya, kalau ikan asin karena dia keringnya itu sekitar 10%,
dia lebih panjang masa atau umur simpannya. Tetapi kalau pemindangan, ini ada proses perebusan yang juga mengurangi kadar airnya dengan proses pemanasan transfer panasnya itu, tetapi dia produk akhirnya basah sehingga lebih pendek umur simpannya. Pengasapan juga seperti itu. Produk akhirnya adalah basah. Beda dengan ikan kayu. Nanti di merubah sifat bahan ada ikan ayu atau kotsui buso ya, kotsui buso. Itu salah satu juga proses pengasapan, tapi beda teknik pengasapannya dengan ikan asap pada umumnya. Nah, balik lagi pengasapan prinsipnya ini ada surface drying. Kenapa itu? Jadi ada proses pemanasan menggunakan suhu tinggi untuk mengeluarkan bara yang menghasilkan asap, sehingga dia tetap juga bisa mengurangi kadar airnya. Biasanya dia akan membuat lebih kering penampakan luar di ikan asap. Nah, kemudian ada proses salting juga atau penggaraman di situ. Nah, penggaramannya di sini beda dengan penggaraman di ikan asin. Juga jadi penggaraman di pengasap, misalnya di pembilingan juga ada penambahan garam tadi. Selain dengan suhu tinggi dia akan mengurangi kadar air, di penggaraman pun menunjang itu penurunan kadar air dan aktivitas airnya, tetapi dalam jumlah yang sedikit karena ada proses perebusan. Di pengasapan juga penggaraman juga dipakai, tetapi konsentrasinya tidak tinggi karena ada peran asapnya yang bisa mengawetkan. Jadi ini semacam ada penggabungan seperti tadi saya sudah sampaikan, ada hurdle konsep, ada konsep penghambatan dengan penggabungan antara sisik dengan bahan pengawet. Nah, di sini ada penggaraman di situ, sama prinsipnya dengan penggaraman yang pada umumnya, tetapi dia kenapa lebih awet ditunjang dengan adanya panas di pengasapan terutama, dan ada dengan peran dari asap yang menetrasi di tubuh ikan. Ya, jadi juga bisa menurunkan AW dari proses penggaraman itu. Jadi bertahap prinsipnya. Ada surface dryingnya, ada dari pemanasan, ada penurunan AW-nya juga, pengurangan kadarnya dari proses penggaramannya. Tetapi yang penting, kenapa pengasapan itu menjadi bisa memperpanjang umur simpan ikan yang biasa adalah peran dari senyawa asapnya. Beberapa di antara senyawa asap itu bisa bersifat sebagai bakterisida, ada yang bersifat sebagai antioksidan. Ya, nah beberapa senyawa, ini sebentar saya akan tunjukkan, ini saya lewatian aja. Nah, ini adalah senyawa asap yang, jadi setiap kayu yang digunakan untuk menghasilkan asap dari proses pengasapan itu pada umumnya mengandung kandungan senyawa ini. Ada asam, fenol, karbonil, alkohol, dan hidrokarbon. Tetapi dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, seperti di slide kalian bisa baca, ada yang bisa berperan sebagai antibakteri, ada yang bisa yang membentuk rasa, ada yang bisa antioksidan, dan seterusnya. Nah, yang kelemahan di di produk pengasapan itu berdasarkan penelitian ternyata ada senyawa karsinogennya dari hidrokarbon. Selain itu juga bisa terbentuk, karena ini produk akhirnya adalah basah, ternyata beberapa penelitian yang melihat sifat mikrobiologi dari ikan asap, ternyata juga ada beberapa ikan yang mengandung bakteri patogen. Oleh karena itu tadi penggaraman itu juga bisa meminimalis terbentuknya bakteri patogen itu. Listeria monocyte, listeria kalau nggak salah golongannya, nanti saya listeria. Beda kalau yang di pengalengan ada Clostridium botulinum, kalau di pengasapan itu ternyata berdasarkan penelitian ada listeria namanya bakteri patogennya. Oleh karena itu di pengasapan juga ada penggaraman, yang menjadi perhatian di pengasapan secara tradisional tadi ada karsinogennya. Itu
senyawa karsinogennya adalah benzopiren. Nanti di slide berikutnya. Jadi ada senyawa karsinogen, benzopiren yang terkandung di parnya. Nanti di slide berikutnya ada, kalau kalian sudah baca juga pasti tidak asing. Nah, beberapa senyawa asap seperti tadi saya sampaikan bahwa semua ada kandungan komponen utamanya ini. Inilah yang berperan yang mengawetkan ikan. Beberapa bahan baku yang dipakai dari jenis kayu, bonggol, sekam, bahkan ada yang pakai pelepah pisang kering dan pisang kering. Pada intinya semua bahan yang bisa menghasilkan asap kita bisa pakai itu. Nah, proses pembentukan asap itu melalui proses pirolisis ya. Jadi ada proses pembakaran, pirolisis, kemudian akan terbentuk asap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.